Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Robani Disastra. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perbandingan variasi batubara terhadap heat rate PLTU subkritikal di PLTU kapasitas 600 MW. Nah, listrik merupakan kebutuhan utama gitu ya untuk manusia saat ini. Karena listrik ini sangat dibutuhkan di kota-kota besar, bahkan sampai di desa-desa. Di industri pun sangatlah dibutuhkan. Nah, maka dari itu, di Indonesia sendiri banyak pembangkit-pembangkit listrik yang ada. Nah, salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang kita kenal PLTU. Nah, PLTU ini merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Nah, dalam pengoperasian PLTU tentu memerlukan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang dipakai salah satunya yaitu batu bara. Nah, batu bara ini di Indonesia sangatlah banyak gitu ya. Nah, adapun batu bara ini terdapat berbagai jenis, yaitu ada lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Nah, pengolahan jenis batu bara tersebut berdasarkan kandungan air, zat terbang, kadar abu, dan juga karbon tetapnya. Nah, dari batu bara tersebut, dari kandungannya akan mempengaruhi terhadap kualitas batu bara. Nah, dari kualitas batu bara ini akan mempengaruhi terhadap kinerja pembangkitnya. Nah, kinerja pembangkit ini ada dua, yaitu efisiensi dan nilai heat rate. Nah, di sini bagaimana pengaruh kualitas batu bara terhadap nilai heat rate yang dihasilkannya. Nah, heat rate sendiri merupakan perbandingan jumlah energi yang digunakan terhadap listrik yang terpakai pada tiap jamnya. Nah, adanya variasi penggunaan jenis batu bara pada beberapa pembangkit diketahui untuk melihat nilai heat rate-nya itu bagaimana. Kemudian, adapun untuk metode penelitiannya, yang pertama melihat dari prinsip kerja PLTU yang digunakan, yaitu PLTU dengan kapasitas 600 MW. Mula-mula batu bara yang ada di dalam tangki bahan bakar mempunyai energi kimia. Nah, batu bara kemudian dipanaskan atau dibakar di dalam furnace sehingga menghasilkan energi panas. Nah, dari energi panas ini akan memanaskan air gitu yang terdapat di boiler. Nah, air ini akan berubah fase menjadi uap. Nah, uap ini akan bergerak ke turbin. Nah, uap ini akan menggerakkan turbin sehingga akan menghasilkan energi mekanik. Nah, kemudian dari energi mekanik tersebut akan menggerakkan generator. Nah, dari generator ini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik ini akan disalurkan. Nah, selanjutnya ada diagram alir dari penelitian. Nah, yang pertama itu dimulai dengan mengumpulkan studi literasi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang paling utama yaitu data pengamatan. Nah, data pengamatan ini yaitu ada output generatornya, kemudian ada fuel flow, kemudian ada nilai kalor. Nah, setelah terkumpul datanya, dilakukanlah perhitungan. Nah, perhitungan ini dengan menggunakan metode energi input-output. Nah, setelah itu dianalisa bagaimana pengaruh variasi nilai kalor terhadap nilai heat rate yang dihasilkannya. Kemudian selesai. Nah, adapun untuk rumus perhitungan yang dipakai yaitu net plant heat rate atau dari nilai heat rate itu sendiri sama dengan, nah ini ada energi inputnya ya, energi input yaitu dari bahan bakar yaitu mass flow atau dari fuel flow-nya, laju alir batu bara dikali dengan GCV atau nilai kalornya dibagi dengan ini merupakan energi output yaitu daya dari generator. Lalu untuk hasil dan pembahasan. Nah, dikarenakan pada tiap waktunya adanya variasi nilai kalor. Nah, ini merupakan variasi dari nilai kalor yang dipakai. Bervariasi gitu ya, rata-rata ini dari 4.700 sampai 5.100 gitu ya.
Nah, ini merupakan nilai-nilai kalori dari batubara yang dipakai. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan secara keseluruhan gitu. Adapun sebelumnya dari data yang dipakai itu terdapat berbagai jenis beban, yaitu ada 60%, 70%, 80%, dan 90%. Adapun ini nilai heat rate yang dihasilkan. Nah, nilai heat rate yang dihasilkan diambil dari nilai net plant heat rate-nya. Bisa dilihat dari nilai heat rate sendiri untuk beban 60%, nilainya 2533,23, 70% 2455,3, kemudian 80% 2453,24, dan juga 90% di 2419,3. Nah, bisa dilihat ya, nilai heat rate-nya semakin besar beban, nilainya semakin kecil. Nah, adapun dari nilai heat rate sendiri ini bisa dilihat nilai efisiensinya. Ini bisa dilihat ya. Untuk beban 60%, efisiensinya 33,95%, 70% 35,03%, dan 80% nilainya 35,06%, dan 90% 35,55%. Nah, ini merupakan data kompilasi dari nilai heat rate dan efisiensi di tiap bebannya. Nah, selain dari tabel, kita bisa melihat dari grafik yang ditampilkan. Nah, ini merupakan nilai grafik nilai heat rate terhadap bebannya. Bisa dilihat dari 60% paling tinggi, sedangkan 90% itu paling rendah. Nah, garis ini ya, garis oranye ini merupakan standar yang dirancang. Mengapa? Karena untuk membuktikan bagaimana baiknya suatu kinerja pembangkit itu harus ada standar. Nah, dari nilai yang dihasilkan ini dibandingkan dengan nilai standarnya. Nah, ini pada 60% nilainya melebihi standar, kemudian pada 70% nilainya di bawah standar, 80% nilainya lebih kecil dari standar, dan juga lebih kecil dari 70%, dan sedangkan untuk 90% ini paling rendah, bahkan jauh gitu dari standar. Nah, standar di sini dipakai untuk mengetahui nilai heat rate-nya, apakah baik atau tidak. Nah, berdasarkan teori gitu ya, ketika nilai heat rate-nya melebihi standar, maka kurang baik. Namun, jika nilai heat rate-nya lebih kecil dari standar, maka kinerja pembangkitnya itu baik. Nah, bisa dilihat ya, pada 90% merupakan nilai yang paling baik untuk nilai heat rate-nya itu sendiri. Nah, selain dari beban juga, faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai heat rate itu adalah dari energi inputnya gitu ya. Nah, energi input ini merupakan dari kualitas batu bara itu sendiri. Nah, kualitas batu bara ini tadi bisa dilihat dari nilai kalornya. Nah, nilai kalor ini sangatlah mempengaruhi terhadap energi inputnya. Dimana ketika energi inputnya besar, maka akan mempengaruhi terhadap nilai heat rate-nya. Nah, selain itu, kandungan yang terdapat dalam batu bara juga mempengaruhi untuk proses pembakarannya. Pembakaran yang terjadi di dalam furnace. Nah, itu. Nah, tadi kan dari energi input. Nah, kemudian dari energi output atau dari bebannya juga sangatlah mempengaruhi terhadap nilai heat rate. Nah, kemudian adapun untuk kesimpulannya, yang pertama nilai heat rate yang dihasilkan adalah untuk keseluruhan sebesar 2465,27 kilokalori per kWh, di mana nilai ini tidak melebihi target standar yang telah dirancang, maka dapat dikatakan baik gitu ya. Kemudian untuk nilai heat rate pada kondisi beban yang berbeda, pada kondisi beban 60%, nilai heat rate yang dihasilkan sebesar 2533,23 kilokalori per kWh. Pada kondisi beban 70%, nilai heat rate yang dihasilkan sebesar 2455,3 kilokalori per kWh. Pada kondisi beban 80%, nilai heat rate yang dihasilkan sebesar 2455,24 kilokalori per kWh. Dan pada kondisi beban 90%, nilai heat rate yang dihasilkan sebesar 2419,3 kilokalori per kWh. Lalu yang kedua,
Heat rate yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang lebih berpengaruh ada pada kondisi pembuatan yang diberikan, di mana ketika kondisi beban besar, maka heat rate yang dihasilkan semakin kecil, serta sebaliknya. Selain beban juga, kualitas batu bara juga mempengaruhi terhadap heat rate yang dihasilkan. Tadi, kualitas batu bara itu dapat dilihat dari nilai kalornya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.